Kalau lo kira teknologi cuma urusan mobil listrik, AI yang bisa gambar kucing nyengir, atau roket yang bisa balik sendiri ke bumi, lo mungkin belum kenal sama benda-benda kuno yang bikin ilmuwan modern garuk-garuk kepala. Serius, sejarah manusia tuh bukan cuma tentang evolusi otak dan listrik, tapi juga soal, ini siapa yang bikin ya? Dan kenapa sepintar itu? Karena ternyata ribuan tahun lalu ada orang-orang yang entah gimana caranya bisa bikin alat astronomi peta super akurat, bahkan semacam baterai, padahal mereka belum kenal wifi, apalagi bikin podcast gitu. Dan makin kita gali, makin banyak tanda tanya gede. Apa iya kita sekarang ini paling canggih? Atau jangan-jangan ada peradaban dulu yang lebih duluan pinter, tapi hilang dari sejarah gitu? Coba kita mulai dari satu penemuan yang simpel tapi menggetarkan, yaitu baterai Baghdad. Benda ini ditemukan di Irak tahun 1938. Bentuknya kayak pot tanah liat yang di dalamnya ada silinder tembaga dan batang besi plus sisa larutan asam. Kalau digabungin itu sama aja kayak baterai. Lah, ini ditemukan di masa kekaisaran Parthia sekitar 2000 tahun yang lalu. Baterai bro, waktu itu belum ada bohlam, apalagi powerbank. Tapi orang dulu udah mainin listrik. Ada teori yang bisa bilang mungkin dipakai buat electroplating alias nyepuh emas ke perhiasan. Tapi tetap aja, dari mana mereka dapat ide bikin alat beginian gitu? Ilmuwan modern bahkan baru ngerti listrik secara ilmiah beberapa abad yang lalu. Jadi siapa yang ngajarin mereka dulu? Atau jangan-jangan mereka cuma nemu teknologi warisan yang lebih tua lagi gitu. Oke lanjut. Mari menyelam literally ke Yunani kuno. Tahun 1901, para penyelam di dekat pulau Antikythera nemuin bangkai kapal. Di antara keramik dan patung yang udah nyaris jadi fosil, mereka nemuin bongkahan logam berkarat. Awalnya dikira rongsokan, tapi setelah diteliti, itu ternyata adalah komputer mekanik kuno anjay. Sekarang namanya dikenal sebagai mesin Antikythera. Alat ini penuh roda gigi kompleks yang bisa menghitung posisi planet, fase bulan, bahkan gerhana. Lo pikir ini barang dari NASA? Bukan bro, ini dari abad kedua sebelum Masehi. Gak main-main, alat ini punya sistem gear yang presisinya bikin malu jam tangan Swiss. Ilmuwan modern butuh puluhan tahun buat nyusun ulang modelnya. Terus muncul lagi pertanyaan, kenapa teknologi segila ini cuma muncul sekali terus hilang? Masih belum cukup, yuk kenalan lagi sama peta Lily Reyes, peninggalan dari tahun 1513, karya seorang Laksamana Ottoman. Peta ini gambarin sebagian Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan dengan akurasi tinggi. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri adalah peta ini juga nampilin Antartika. Dan lebih parahnya tanpa es. Lah, lo bayangin nih, Antartika tuh resmi ditemukan tahun 1820. Dan itu udah beku banget. Tapi peta ini bisa nunjukin garis pantai Antartika seperti sebelum tertutup es gitu. Nah, Lily Reyes sendiri ngaku dia cuma nyalin dari peta-peta yang lebih kuno. So, siapa pemilik pengetahuan awalnya? Alien? Time travel? Atau peradaban maju yang udah punah dan kita semua pura-pura nggak tahu gitu? Dan yang bikin semuanya makin misterius, bangunan-bangunan purba yang terlalu presisi buat dikerjain pakai teknologi zaman batu. Contohnya piramida Mesir nih, berat satu blok batunya bisa sampai 80 ton. Jumlah totalnya lebih dari 2 juta gitu. Dan mereka pasangnya presisi sampai ke milimeter, tanpa semen, dan tetap kokoh hingga ribuan tahun gitu. Lalu ada juga Sacsayhuaman di Peru. Ini temboknya terbuat dari batu-batu raksasa yang dipotong dan disusun kayak puzzle, pas banget, nggak pakai semen, dan katanya digeser dari lokasi tambang sejauh belasan kilometer. Mereka mau pakai apa coba? Gerobak Pikachu? Gimana caranya orang zaman dulu bisa ngangkat batu segede truk tanpa kren gitu? Kan itu gede banget anjir. Yang bikin mikir ini semua bukan cuma soal wow, kuno, tapi keren. Tapi soal kemungkinan bahwa ada pengetahuan tinggi yang dulu pernah ada, lalu hilang begitu saja. Mungkin karena bencana alam, perang besar, atau rotasi bumi yang kesal karena manusia kebanyakan gaya. Nih, bisa jadi dulu ada peradaban maju punya teknologi tinggi tapi nggak sempat nyelamatin arsipnya sebelum punah. Dan sekarang kita nyusunin puzzle sejarah dari serpihan yang nyasar gitu. Teori ini bukan tanpa dasar, bahkan ada ilmuwan yang serius mikir gimana kalau manusia itu semacam amnesia historis. Kita lupa masa lalu yang sebenarnya luar biasa, dan sekarang lagi ngulang dari nol kayak orang ngulang semester karena kebanyakan nitip absen. Lihat aja, banyak teks kuno yang nyebut soal masa keemasan atau zaman para dewa. Dulu dianggap mitos, tapi makin kesini makin banyak yang bilang, jangan-jangan itu rekaman samar tentang peradaban yang beneran ada gitu. Dan semua ini tentu bikin kita sadar satu hal, yaitu jangan ngerasa paling keren cuma karena bisa pakai ChatGPT dan buka Maps.
Bisa aja orang ribuan tahun lalu udah ngelakuin hal yang lebih gila, tapi kita sekarang yang keasyikan ngedance di TikTok sampai nggak sadar ada sejarah yang kelupaan. Bahkan bisa jadi teknologi masa kini itu bukan puncak, tapi remake dari sesuatu yang udah pernah diciptain. Kayak reboot film lama, tapi versi kita lebih banyak iklan gitu. Akhir kata, topik kayak gini ngajarin kita buat buka pikiran bahwa nggak semua misteri harus langsung dibilang hoax atau mitos. Kadang justru dari keanehan dan hal yang nggak masuk akal itulah kita dapat petunjuk. Karena sejarah bukan cuma soal yang ditulis, tapi juga soal yang disembunyikan atau dilupain. Dan lo tahu kan yang dilupain itu biasanya yang paling penting gitu. Gimana menurut kalian nih guys?